Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita bersyukur meskipun pandemi COVID-19 masih mencemaskan kita tetap bisa mulai beraktivitas, namun kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam, dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya, dan biarlah firman yang kami renungkan dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Bapak Ibu sekalian, bacaan ini mengingatkan saya akan kisah Alan Donaldson yang hidup sebagai tunawisma di stasiun kereta api di Central Newcastle. Melihat piano yang sengaja ditempatkan oleh Rotary Club di pinggiran stasiun itu, dia tergerak untuk memainkannya. Awalnya polisi bermaksud untuk menghentikannya dan menyuruhnya pergi. Tetapi akhirnya dia dibiarkan duduk di depan piano. Pandangan yang sinis berubah menjadi kekaguman pada saat ia memainkan berbagai potongan lagu klasik dengan sempurna. Rekaman video atas permainan ini pernah viral di tahun 2015. Dan beberapa teman sekolahnya kemudian menggalang dana untuk menolong pembiayaan hidupnya. Sikap menilai seseorang atas dasar penampilan selalu terjadi di mana-mana. Bahkan banyak yang ternyata keliru. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Namun demikian, sikap melihat berdasarkan penampilan seperti itu selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita pikirkan saja pada saat kita mau parkir, ada pembedaan. Dilihat dari mobilnya. Pada saat kita mau makan di restoran, pada saat kita berbelanja di mall, saat ada pertemuan orang tua murid, atau pada saat kita hadir dalam suatu pesta. Selain sikap yang meremehkan, ada juga sikap yang mengidolakan, yang membuat kita terjebak kepada favoritisme.
Ada guru, ada dosen, ada atasan favorit. Bisa juga ada murid, ada mahasiswa, ada karyawan, dan bahkan ada anak favorit. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita hari ini adalah jangan memandang muka. Tema ini dihubungkan dengan bacaan ayat 1 yang meminta kita tidak mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Apabila kita membaca dalam perikop yang sebelumnya, kita diingatkan tentang bagaimana kita menjadi pelaku firman dan membiarkan hidup kita diubah oleh Allah, mempraktekkan ajaran Tuhan, dan menjaga agar kita tidak dicemarkan oleh dunia. Agar nilai-nilai yang kita pakai tidak lagi dipengaruhi oleh nilai-nilai duniawi, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai Allah sendiri. Yakobus tahu bahwa sikap memandang muka biasa terjadi di dalam kehidupan duniawi dan dalam kegiatan keseharian kita. Dia mengingatkan agar sikap kita tidak dibawa ke dalam hidup dan pengamalan iman, terlebih lagi di dalam kegiatan gerejawi. Sikap yang seperti ini akan membuat pembedaan-pembedaan, dan itu membuat kita tidak lagi menjadi murni, tidak lagi objektif, sama seperti hakim yang berpikiran jahat dan mementingkan dirinya sendiri. Dikutip dari ayat 4. Sikap memandang muka yang dimaksudkan Yakobus adalah sikap membedakan perlakuan, memberikan perhatian khusus, atau sebaliknya meremehkan orang karena kondisi mereka, karena kekayaan mereka, karena busana mereka, atau karena kedudukan mereka. Favoritisme seperti ini bisa juga kita lakukan tanpa sadar. Itu saat kita mulai memilih ibadah yang akan kita hadiri. Saat kita menanti khotbah dari pendeta atau penginjil favorit, maka kita lupa bahwa kita seharusnya menunggu firman Tuhan, bukan menunggu si pembawa. Favoritisme bukan hanya terjadi di kalangan umat, tapi bisa juga terjadi di kalangan pemimpin gereja. Banyak perpecahan dan pertentangan yang bersumber pada sikap ini. Hal ini juga merupakan salah satu persoalan yang menimpa jemaat di Korintus. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini tidak meminta kita untuk melulu berpihak kepada orang miskin dan memusuhi orang kaya. Namun bacaan ini mengkritisi sikap membedakan perlakuan kepada orang berdasarkan apa yang kita hadapi dari kondisi lahiriah mereka. Memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang miskin. Tidak masalah kalau ada orang kaya yang menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan tidak mengandalkan kekayaannya semata, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Yakobus meminta agar mereka tidak pilih kasih dan membedakan perlakuan berdasarkan kekayaan. Dia meminta agar mereka bersikap berdasarkan kebenaran dan kasih Allah yang juga peduli kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Dia juga mengingatkan bahwa banyak kejadian di mana orang kaya atau orang yang berkuasa pada masa itu memaksakan kehendaknya, menindas yang miskin, dan bahkan menentang mereka. Allah tidak memandang penampilan lahiriah, tetapi hati orang. Mungkin kita masih ingat bacaan pada saat Samuel diminta oleh Allah untuk mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat 7. Sikap membedakan perlakuan bisa terjadi di mana saja. Kita bisa membedakan perlakuan atas dasar ras, maka kita menjurus kepada rasis, atau kepada dasar kelompok ekonomi. Kita lakukan pada saat melakukan rekrutmen, atau pada saat memilih sahabat. Ada orang tua yang menerapkan favoritisme kepada anaknya. Ada juga favoritisme yang terjadi pada saat membagikan penugasan.
pemberian bonus, promosi karyawan, bahkan pada saat terjadi perampingan jumlah karyawan. Banyak yang menerapkan favoritisme kepada orang-orang yang diyakini serupa dengan dirinya. Sikap serupa bisa terjadi di keluarga, dalam dunia pendidikan, dunia kerja, atau dalam kehidupan kita bermasyarakat. Masalah kaya miskin, pangkat atau jabatan, gelar bangsawan, belakangan gelar akademis, bahkan dulu ada pembedaan berdasarkan kasta. Yang menjadi masalah adalah pada saat perlakuan tadi menjadi diskriminasi dan memunculkan ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, melalui bacaan pagi ini sebagai orang percaya kita diingatkan untuk kembali kepada hukum kasih yang tercermin dalam setiap hukum yang diberikan Tuhan, sehingga kita dapat memiliki sikap yang benar terhadap sesama kita. Yakobus meminta kita untuk bersikap adil, tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan penampilan fisik ataupun derajat sosial, dan tidak menonjolkan favoritisme di dalam kehidupan kita bergereja dan bermasyarakat. Karena Allah selalu melihat hati seseorang dan tidak membedakan siapapun karena kondisi dan penampilan lahiriahnya. Memang menjalankan semua ini bukan hal yang mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur diingatkan akan kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami harus menjalankan apa yang Tuhan contohkan dan perintahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjalani sikap yang benar, tidak membeda-bedakan di dalam kami mengamalkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam kesusahan, di dalam kesulitan-kesulitan sosial ekonomi. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kesulitan sebagai dampak dari peperangan dan konflik di tempat mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka dan mencarikan jalan keluar bagi sejumlah orang yang bisa melakukan upaya penyelesaiannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID, dan bagi upaya-upaya untuk menyelesaikan pandemi ini, baik yang dilakukan pemerintah maupun kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk ikut membantu menyelesaikannya. Kami ingin berdoa juga bagi aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat tidak hanya bagi kami, tetapi bagi sesama kami. Dan yang terpenting menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.